Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang keberhasilan ataupun kegagalan dari PT Astra International Tbk. Baik, sekarang di sini saya akan menerangkan sejarah singkat dari PT Astra International Tbk. Perusahaan ini pertama kali didirikan pada tanggal 20 Februari tahun 1957 dengan nama PT Astra International Incorporation atau EII oleh Bapak Dr. Andes Giachianti, Bapak William Sorjaya, dan Bapak E. Harman. Pada mulanya, perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan umum, mulai dari menjual soft drink, merek Prem Club, dan juga ekspor-impor hasil bumi. Pada tahun 1965, PT Astra International Incorporation mengalihkan usahanya menjadi pengimpor kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan alat-alat teknik yang dapat menunjang kebutuhan pembangunan nasional. Oke, di sini ada penerapan manajemen bisnis PT Astra International Tbk. Kami menyiapkan 4P. Yang pertama, planning, perencanaan. Yang kedua, organizing, pengorganisasian. Yang ketiga, directing, pengarahan. Yang terakhir, controlling, pengawasan. Dalam berbagai sektor bisnisnya, perusahaan ini merencanakan dan mengolah portofolio bisnis yang beragam untuk mengurangi risiko dan meningkatkan pendapatan. Perusahaan ini secara terus-menerus memonitor kinerjanya dan merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi, profitabilitas, dan pertumbuhan pendapatan. Berikut adalah visi dan misi PT Astra International. Visinya menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. Misi sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada stakeholder. PT Astra International memiliki komitmen terhadap keberlanjutan dan lingkungan. Mereka merencanakan inisiatif yang mendukung pengurangan dampak lingkungan dan berkontribusi pada komunitas di sekitar operasinya. Astra International berkomitmen untuk Fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada serta melakukan pengaturan atas rencana yang telah ada di dalam perusahaan agar dapat berjalan dengan baik sehingga dapat tercapainya tujuan perusahaan. Di dalam PT Astra International Terbuka memiliki gambaran tingkatan manajemen sebagai berikut. Yang pertama yaitu level atas, di mana tugas dan fungsi dari level ini yaitu menetapkan tujuan dari organisasi dengan target waktu tertentu, lalu membuat kebijakan serta rencana ke depan untuk mencapai tujuan. Yang termasuk ke dalam level atas yaitu umum, auditor, dan juga direktur konselor. Yang kedua ada level menengah, di mana tugas dan fungsi dari level ini yaitu memastikan seluruh kegiatan dari tiap bagian departemen yang diserahi tanggung jawab untuk membuat perusahaan dapat berjalan dengan baik. Yang termasuk ke dalam level menengah yaitu ketua dan juga penasehat. Yang ketiga ada level bawah. Tingkatan manajemen ini memiliki kekuasaan yang paling rendah dibandingkan dengan manajemen lainnya. Tugas dan fungsi dari manajemen ini diantaranya menciptakan suasana kerja yang harmonis dan juga nyaman, serta melaporkan kritik dan juga saran kepada manajemen menengah. Yang termasuk ke dalam level bawah adalah eksekutif dan wakil tingkat operasional. Yang terakhir yaitu level operasional, di mana tugas dan fungsi dari manajemen ini melengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk operasional pekerjaan, serta menjaga kinerja dari seluruh tim di bidang operasional. Yang termasuk ke dalam level operasional yaitu sekretariat, manajemen tenaga kerja, teknologi, dan juga komite. Yang ketiga, directing, pengarahan. Fungsi dari pengarahan sesuai dengan visinya Astra menjadikan pelaksanaan kegiatan corporate social responsibility atau CSR sebagai bagian integral dari setiap kegiatan usaha perusahaan. Kegiatan ini dijalankan oleh divisi IASR pada tanggal 28 Oktober 2009. Itu meluncurkan program Semangat Astra Terpadu untuk Indonesia atau sebutan Satu Indonesia yang selanjutnya akan menjadi payung besar bagi semua pelaksanaan program CSR dan lingkungan yang
dilaksanakan agar semua kegiatan CSR dapat terintegrasi dengan baik. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan usaha Astra yang dapat bertahan dan berkembang, perusahaan senantiasa menjalankan upaya yang sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan monitoring. Stakeholder merupakan pemangku kepentingan terhadap suatu perusahaan, pihak yang pengaruhi dan mempengaruhi. PT Astra International yang menjalankan CSR dalam bidang bantuan kemanusiaan, pendidikan, serta pengembangan masyarakat. Maka para stakeholder utamanya yaitu warga komunitas merupakan stakeholder yang merasakan dampak langsung dari operasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Astra International. Dampak langsungnya, kegiatan usaha tersebut dapat menimbulkan gangguan dan kerugian bagi warga komunitas apabila tidak ditanggulangi dalam bentuk tanggung jawab sosial, maka tindakan protes yang dilakukan oleh warga komunitas terhadap perusahaan dapat mengancam kelangsungan kegiatan usaha perusahaan terhadap perusahaannya. Oleh karena itu, diperlukan tanggung jawab sosial bagi perusahaan untuk menanggulangi dampak yang akan terjadi terhadap warga komunitas. Saya akan membahas bagian 4, controlling atau pengawasan. Fungsi pengawasan pada PT Astra International (TBK) ini berhubungan dan berkaitan dengan fungsi perencanaan pada perusahaan Astra, yaitu ada 2. Penjualan dikatakan efektif jika penjualan tersebut dapat tercapai sesuai dengan anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Perusahaan yang ingin maju adalah perusahaan yang selalu berusaha untuk tumbuh menjadi besar dan lebih besar lagi, sehingga perusahaan harus dapat mencari laba yang maksimal, pengawasan yang baik, dan anggaran perencanaan yang telah ditetapkan. 2. Perusahaan yang bergerak di dalam bidang penjualan kredit harus mampu mengorganisir perusahaannya agar dapat menarik perhatian konsumen akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan, sehingga banyak konsumen yang membeli produk dari perusahaan tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat penjualan yang semakin tinggi. Oke, sekian dari kami untuk mempresentasikan tentang 4P PT Astra International TBK. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.